Ke-78, sarang bunga melati. Bisa pulih dari serangan itu adalah sebuah kerja keras untuk Baby. Ada rasa-rasa seperti tersetrum listrik aliran kecil di bibirnya yang bisa dirasakan sampai kini. Belum lagi Hamad memeluk pinggangnya erat sambil jalan menuju rumah Pak Kiai. Bayangin dong. Malunya kayak apa? Diliatin banyak orang pula. Tapi Baby biarkan saja. Ini cara Hamad menyenangkan dan menenangkan dirinya sendiri. Sepertinya menunjukkan kalau Baby adalah miliknya. Di rumah Pak Kiai, yang saat ini bisa dibilang lumayan ramai, entah kenapa. Kok jadi banyak orang yang masak di sini? Plus, Baby juga baru kepikiran. Tadi si Dijah bawa belanjaan sebanyak itu. Buat apaan juga coba? Plus semua keanehan ini membuat Baby bertanya. Mau ada acara apaan di sini? Hamad sudah berpisah dengannya sejak Baby sampai di rumah Pak Kiai. Ya dia ada urusan di kelas lah. Itu sudah jelas dan pasti. Katanya kini dia bisa ngajar dengan fokus setelah damai dan dapat ciuman dari Baby. Model kayak charger aja bibirnya ya. Kena sosor langsung ngecas. Bruh. Jah. Ada acara apaan sih? Kok tumben banyak yang rewang? Tanya Baby ikutan duduk dan ngupasin bawang merah. Bahkan ia melihat ada Ning Melati di sini. Walau tidak duduk di lantai dan ngupas-ngupas sih. Dia lebih ke ngatur yang ini ditaruh di sana. Ini di sini. Bagian mandorin deh. Ning Ningrum mau pulang. Kan? Bawa beberapa mahasiswa dari sana yang mau apa sih? Ya modelan KKN lah di sini. Mahasiswi akhir yang mau tamat dan diminta hidmah di sini. Katanya si Pak Kiai minta tolong sama Ning Ningrum biar bisa ngisi kekosongan di sini. Jadi selama 2 atau 3 bulan itu, akan ada guru tambahan sekitar 10 orang, dari berbagai macam negara. Jelas Dijah dengan tenang. Pantes. Lah terus tinggal di mana mereka Jah? Di asrama khusus para asatidz katanya. Gak tahu lagi deh. Kan ada tuh rumah yang tingkat, dan modelan kayak asrama. Katanya itu asramanya para ustadzah yang belum nikah. Kalau yang kita tinggalin kan yang buat udah nikah. Baby mengangguk. Kini semua bawang sudah dikupas, beralih ke kacang panjang. Suruh motelin satu-satu. Emang bule pada suka pecel apa Jah? Tanya Baby setelah mengamati semua yang ada di sini adalah sayuran semua. Modelan mau bikin pecel ini mah. Mungkin mau makan dengan kearifan lokal. Ya, kan gurunya dari luar negeri. Emang pada bisa apa? Ngomong bahasa Indo? Pakai bahasa Arab lah Beb. Kan ini gurunya tingkat tinggi semua. Palingan anak aliyah ke atas yang diajar. Atau sanawi tingkat akhir. Kan Arabnya mumpuni tuh. Gitu. Ya bagus deh. Jadi gak tumpang tindih jadwalnya. Komentar Baby. Kamu gak khawatir. Karena Ning Ningrum mau dateng. Malah kamu sama Ustaz Hamad kayaknya agak menjauh sekarang. Gak takut direbut sama Ning Ningrum suamimu. Baby menggeleng. Serah. Rebut-rebut dah. Capek berjuang terus. Ya, makan tuh berjuang. Ucapnya cekikikan pada akhirnya. Dijah hanya menggeleng. Aku loh. Bisa lihat jelas Ustaz Hamad tuh sayang sama kamu Beb. Kamunya yang juga usaha. Mempertahankan hubungan. Jangan pasrahan. Bukan pasrahan Jah. Tapi aku udah pernah bicara sama Ning Ningrum. Dia gak seperti apa yang kita pikir kok. Aku sama dia udah bicara dari hati ke hati. Malah dia itu sebenarnya baik banget. Perhatian juga. Khususnya sama kamu. Hanya aja. Dia gak bisa nampilin manis-manis. Mungkin dari brojonya bawaannya begitu palingan dia. Makanya bikin orang salah paham. Iya deh. Ada yang belain Ning Ningrum nia. Goda Dijah cengar-cengnya. Semua kacang panjang sudah selesai dipotekin. Kini mereka menunggu operan entah apa lagi untuk dikerjakan. Sembari menunggu, mereka menonton dengan seru. Ya beberapa orang juga nonton sih. Betapa serunya Ning Melati menyuruh orang membenarkan hordeng yang kurang benar dan lurus beberapa centi. Lalu suruh bersihin atas bafit, sampai membersihkan dengan tisu basah kakinya meja makan. Intinya dia itu perfeksionis. Tapi gak bisa ngerjain sendiri. Itu aja. Bagus kok. Cuma modelan begitu gak bisa diajak hidup susah. Minimal mesti punya pembantu dia mah.
Kalian udah gak ada kerjaan? Coba dong. Ambilin bunga di luar. Aku udah nge-request bunga asli dikirim pakai pickup. Buat hiasan di sini sama di kamar mereka masing-masing. Pinta Ning Melati. Ya karena yang ditunjuk adalah Baby dan Dijah. Keduanya mengangguk pasrah. Oh, ya. Keduanya berdiri dan keluar. Mencari keberadaan mobil pickup itu. Bunga banget dong, Jah. Kalau orang gak tahu. Pasti dikiranya ada kawinan di sini. Yega. Paling. Balas Dijah asal aja. Mereka menemui si mobil pick-up di parkiran mobil dan mengangkat banyak bunga menuju rumah Pak Kiai. Ada bunga mawar, melati tapi lebih banyak bunga sedap malam. Baby dan Dijah main drop di depan rumah, lalu balik lagi ke parkiran. Ngambil kloter keduanya. Kurang lebih mereka bolak-balik 3 kali. Saking banyaknya. Sumpah ini mah kayak orang kawinan. Si Ning Melati apa gak ngajar apa ya, Jah? Kok pakai ngurus bunga segala? Bunyai, setuju gak sih begini semua? Ya gak tahu, Beb. Tanyau sendiri. Kita marah-marahan rengginang mendingan nurut aja. Gak usah banyak protes. Iya deh, Neng. Kok? Protes Dijah menoleh dengan wajah protes susah payah. Wajahnya penuh dengan bunga sedap malam. Baby cekikikan. Kan kamu namanya Jeti Rengginang, Jah. Hahaha. Mereka kira urusan kembang yang di-drop sudah selesai. Ternyata tugas berikutnya adalah memasukkan bunga-bunga sedap malam ke dalam pot yang sudah disiapkan dan sudah diisi air. Nantinya bunga ini akan ditempatkan di kamar para tamu yang akan datang. Ya, Baby. Minta tolong dong. Di sini kita kelarin dulu. Pot yang putih itu. Sedap malam sama rangkaian mawar dan melati bantuin dong. Bawain ke sini. Pinta Ning Melati. Tanpa heran dan protes, Baby mengangkat pot besar berwarna putih yang sudah diisi bunga sedap malam. Sementara Dijah membawa rangkaian bunga mawar dan melati hidup. Tapi banyakan melatinya sih. Mereka membawa semua bunga itu ke dalam kamar. Tak ada curiga saat meletakkan bunga itu di dalam kamar. Sampai Baby melihat ada foto 2 pria yang sangat ia kenal. Berpelukan samping dan wajah menghadap ke arah kamera. Penuh senyum. Siapa lagi kalau bukan Hamad dan Gus Hanan. Dijah juga sepertinya melihat ke arah yang sama. Dan sama-sama sadar. Kalau ini kamarnya Gus Hanan. Kamar maskulin ini berubah jadi penuh dengan bunga. Bunga sedap malam yang harum di ruangan. Dan beberapa bunga mawar di dalam pot yang sudah dirangkai dengan indah. Lalu dominan bunga melati. Ini sih ngode bener namanya. Oke. Sudah cukup. Makasih ya. Ucap Ning Melati menata ulang. Lalu menyuruh mereka keluar. Kok aku feeling gak enak ya? Jangan-jangan itu jampe-jampe. Lah banyakan bunga melatinya di kamar Gus Hanan. Mungkin biar nanti malam mimpi Ning Melati palingan ya, Jah ya? Tanya Baby berbisik. Has. Dosa, Beb. Lah. Yang Jeti istrinya ustanskan aku, Jah. Kok kamu malah yang lebih-lebih? Apa ini pertanda Dijah akan Jeti istrinya seorang Gus ya di masa depan? Goda Baby. Jangan takambur, Beb. Serem aku kalau dengar ucapan begitu. Kok kesannya aku gak tahu malu banget ya? Yang namanya jodoh. Bukan siapa-siapa yang ngatur, Jah. Allah yang ngatur. Gak ada yang tahu jodohnya orang. Mungkin aja kan itu terjadi. Balasan Baby membuat Dijah diam. Baby dan Dijah membantu hal yang lain. Kini lebih ke persiapan dapur. Urusan hias menghias semuanya dikerjakan oleh Ning Melati. Dan kayaknya emang dia ada bakar di situ deh. Intinya adalah rumah Pak Kiai yang tadinya terkesan ala kadarnya jadi kebun bunga. Mawar. Melati semuanya indah pokoknya bisa sampai nyanyi begitu deh. Baby dan Dijah kini sedang menata meja makan. Saat ini sudah masuk jam makan malam. Dan entah kapan rombongan itu akan datang. Ya semoga aja hari ini. Karena aman banget kalau udah banyak bunga tapi nggak datang juga rombongannya. Ini sudah malam loh. Semua lauk pauk yang dimasak sudah dihidangkan di meja makan. Berikut tempat nasi, air minum dan kerupuknya. Ning Melati menepuk tangannya girang. Ia bangga dengan hasil kerjaannya, sepertinya. Alhamdulillah. Selesai juga ya Bunyai. Ucapnya lega. Bunyai tersenyum lebar dan mengangguk.
Baik Baby dan Dijah tak tahu apa ini sudah sepersetujuan beliau atau tidak. Karena dari stylenya sepertinya nggak banget. Assalamualaikum. Suara pria terdengar dari pintu. Dan sosok Pak Kiai datang dengan senyum lebarnya. Di belakangnya ada Hamad dan Gus Hanan. Ya sontak Baby menghampiri Hamad dan mencium tangannya takzim. Hamad mengelus kepalanya dan berucap. Istri solehah. Baby hanya menyahut pelan. Amin. Wah, ini mewah sekali ya. Seperti ada hajatan saja. Ucap Pak Kiai melepas sorbannya dan cuci tangan di dapur. Baru duduk di meja makan yang sudah ditata. Iya dong Pak Kiai. Ada tamu jauh, kan memang sunahnya kita menyambut tamu dengan kemampuan terbaik kita. Jawab Ning Melati dengan bangga. Pak Kiai hanya mengangguk pelan. Dan Bunyai menyendokkan nasi untuk beliau. Banyak bener bunganya. Udah kayak mau ada pesta kebun aja, emang kapan sih rombongannya datang? Tanya Gus Hanan yang sambil celingak-celinguk. Hamad hanya menyodorkan piringnya dan memberi kode untuk Baby mengambilkan nasi untuknya. Jadi semua hidangan ini untuk mereka semua makan malam. Baby dan Dijah sih cukup tahu diri gak ngarep dari tadi. Mereka sih gak masalah makan di dapur bersama rewang lainnya. Ya mereka sama-sama merasa dirinya jeti rengginang yang tak berharga. Lagi lebay. Tapi berhubung Hamad dan Gus Hanan yang minta mereka duduk, ya jadinya mereka duduk bareng. Jadilah meja makan yang dihias capek-capek tadi. Mereka yang pakai pertama kali. Makan malam dengan hidangan penuh satu meja, isinya ada Pak Kiai, Bunyai, Gus Hanan, Hamad, Baby, Dijah, dan Ning Melati. Semua makan bersama. Enak. Kamu yang masak, Beb? Tanya Hamad pelan. Ia tak perlu bicara kencang karena Baby memang duduk di sampingnya. Di sisi lainnya ada Gus Hanan yang lahap juga. Antara doyan sama kelaparan. Ini semua bunga. Apa gak berlebihan ya? Kalau rombongannya delay. Besok baru datang. Apa gak bosok semua ini kembang? Gumam Gus Hanan melihat sekeliling. Kalau saya amati sih Gus, insya Allah malam ini akan datang. Atau minimal besok subuh. Bunganya masih wangi kok insya Allah. Kalau enggak, kan kayak gimana gitu, nyambut tamu. Balas Ning Melati dengan senyuman mereka lebar sekali. Tapi lain kali jangan pakai bunga asli. Eman, setelah ini akan dibuangkan. Bukannya gimana? Kan mubazir. Gak bisa dipakai lagi. Gitu Ning. Tapi bagus kok. Kalau dipasang di sini aja sih gak masalah. Asal gak sampai ke kamar aja. Bisa bersin semalaman aku gak bisa tidur. Gerutu Gus Hanan. Seketika Baby dan Dijah saling pandang. Bruh. Lah di kamarnya Gus Hanan adalah base campnya Bunga Melati kok. Baby dan Dijah menunggu reaksi dari Ning Melati yang tersenyum lebar sekali. Seperti tak masalah dengan ucapan Gus Hanan barusan. Loh, Gus kan bunga itu indah Gus. Aromanya enak dihirup dan menenangkan pikiran. Alami. Gak ada artifisialnya. Ucapnya manis manja. Benar. Gak salah. Masalahnya ada di hidung saya. Gak cocok dengan terlalu banyak bunga. Saya ada alergi polen. Apa ya? Lupa Ana. Intinya serbuk bunga. Saya gak bisa cium. Kalau gak bisa bersin gak berhenti-henti. Capek saya kalau harus bersin setiap malam. Gak bisa tidur juga. Ini kamar saya mang kena bajak juga ya. Dia berdiri, dan Baby setengah mati menahan tawa. Bajak katanya. Dijah hanya menunduk. Tak mau komentar. Takut juga kayaknya dia. Astaga, Mat. Aku nginep di rumahmu boleh? Bisik Gus Hanan kepada Hamad. Memang di meja makan ini sudah tak ada Pak Kiai dan Bunyai Jeti. Gus Hanan omongannya sudah sedikit tidak terfilter. Enak aja. Gak. Kenapa sih, Mang? Tanya Hamad protes. Lah, itu udah kayak sarangnya apaan aja. Melati semuanya. Keluh Gus Hanan. Dan kini Ning Melati sudah berubah wajahnya. Dia sepertinya sakit hati mendengar ucapan itu. Saya sudah susah payah loh Gus. Ngehias semuanya. Masa nggak mau dipakai Gus? Minta tolong hargai kerja keras saya gitu. Keluhnya memelas. Baby kini ikutan menunduk. Dijah juga.
Rasanya dia gak mau ada di tempat ini. Menyaksikan Ning Melati memelas. Karena apa? Karena dia tahu Gus Hanan gak akan mempan dengan rengekan itu. Ya saya hargai. Tapi masalahnya saya gak bisa kena bunga. Saya bersin semalaman. Masa tega banget saya suruh tetap tidur di situ. Saya gak sanggup. Alafu ya. Mad. Kalau bukan sama kamu, terus sama siapa aku ini? Kalau boleh nginep di rumahnya, Dijah sih gak apa. Ya Jah ya. Lah. Kok? Pakai bawa-bawa nama Dijah sih? Jadilah Dijah melirik ke Baby. Keduanya benar-benar mau kabur dari sini. Daripada keseret. Yang paling susah ya Dijah. Secara Dijah nanti masuk pondok dan Ning Melati bisa aja jadi gurunya nanti. Apa gak cari perkara ini namanya? Enak aja kamu. Protes Hamad lagi. Udah. Gini aja. Baby nginep di rumahnya Dijah. Dan kamu aku di rumah kamu. Semalam aja. Nanti aku suruh santri bawa kembang itu besok pagi. Haduh, ngeliatnya aja udah bersin-bersin aku. Gerutu Gus Hanan lagi. Sepertinya Hamad mau protes. Dia gak mau kalau harus tidur semalam dengan Hanan. Tapi Baby menepuk pahanya pelan. Ini lebih baik. Daripada tambah panjang. Ya udah. Semalam doang ya. Ucapnya kesal. Ning Melati terlihat tak suka dengan pengaturan ini. Tapi untuk Baby dan Dijah, ini yang paling aman.